raddus salam alal imam. Orang sembahyang berjamaah itu menjawab salam imam. Kan imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kita yang di belakang assalamualaikum warahmatullah, menjawab salam imam. Sambil sorangan keadaan itu. Yang ke-19 izharu syiaril Islam, menampakkan syiar Islam. Berpahala juga. Yang ke-20 izalatut tuhmah, menghilangkan sangka-sangka. Mungkin kita ini sembahyang di rumah aja kada sing kalanggaran. Itu sangka orang kena kada baik. Sembahyang juga si anu kada tali lihat kalanggar. Kamu sembahyang sako si anon itu bulan bin bulan itu kada pernah kalanggar turun. Nah, menghilangkan sangkaan itu kalau kita berjamaah hilang sangkaan itu. Orang selamat artinya. Yang ke-21 masyhudun bil khair wal iman, disaksikan dengan iman dan kebaikan. Hadis mengatakan orang yang sembahyang berjamaah itu pastikan bahwa dia beriman, pastikan bahwa dia ahli kebaikan. Yang ke-22 al-intifa bil ijtima' ala zikrillah, mengambil manfaat dengan berkumpul zikrullah. Orang berjamaah itu berkumpul berzikir kepada Allah. Orang berzikir berjamaah itu lebih banyak pahalanya daripada berzikir sendirian. Yang ke-23 al-ulfah bainal muslimin, berjinak-jinakan antara orang muslim. Dengan adanya turun ke langgar, turun ke masjid, saling bertakon keadaan, saling tahu keadaan tetangga. Nah, ulfah, kejinakan antara orang muslim. Yang ke-23, yang ke-24 nih istima'u qiraatil imam, mendengar bacaan imam. Yang maghrib, isya, subuh kita mendengar imam baca Quran. Nah, mendengar bacaan Quran itu pahala bagi kita. Yang ke-25 at-ta'min ma'al imam, mengucap amin bersama imam. Waladhdallin, amin, jemaah mulaun imam sama-sama baimbai. Nah, bila tak imbai aminnya imam dan makmum, maka Allah akan mengampuni dosa mereka itu. Orang sampai yang berjamaah dapat itu. Yang ke-26 ittiba'us sunnah, sembahyang berjamaah berarti orang ini ada orang ahli sunnah, dia pengikut sunnah. Yang ke-27 al-mautu ala husnil khatimah, matinya orang ini nanti husnul khatimah. Karena ujar Nabi, siapa-siapa yang hendak mati dalam keadaan Islam hendaklah sembahyang berjamaah. Nah, jadi 27 yang didapat oleh orang yang sembahyang berjamaah ketimbang orang yang sembahyang sorangan tadi. Nah, salatul jamaah tabdulu salatul fard bi 27 derajat. Salat berjamaah itu melebihi salat sendirian dengan 27 derajatnya. Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa kehilangan beberapa orang pada sebagian salat. Lalu beliau bersabda, laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nasi summa ukhalifa ila rijalin yatakhallafuna anha fa uharriqa buyutahum. Artinya, sungguh aku berkeinginan, ujar Nabi, untuk memerintahkan seseorang laki-laki untuk salat dengan manusia. Kemudian aku berpaling kepada orang-orang yang ketinggalan daripadanya, lalu aku bakar rumah-rumah mereka. Dan Nabi, aku ada rencana, karena begitu kamat yang lain ku suruh jadi imam. Aku mengontrol masyarakat yang kada berjamaah. Siapa kada berjamaah, aku bakar rumah mereka. Dan dalam riwayat lain, summa ukhalifa ila rijalin yatakhallafuna anha fa amara bihim fatuharraku alaihim buyutuhum bihazmil hadabi walau alima ahaduhum annahu yajidu azman saminan aw marmatayn la syahidaha, yakni salatal isya.
Artinya kemudian aku berpaling kepada orang-orang yang bertinggal daripadanya sembahyang berjamaah, lalu aku menyuruh mereka, lalu rumah-rumah mereka dibakar dengan seikat kayu bakar. Dan seandainya seorang dari mereka mengetahui bahwasanya ia mendapat tulang yang gemuk atau 2 buah delima, niscaya ia menghadirinya, yakni salat Isya itu. Utsman radhiyallahu anhu berkata dengan marfu', "Man syahidal Isya faka'annama qama nisfa lailah wa man syahida subha faka'annama qama lailah." Artinya barang siapa yang menghadiri sembahyang Isya berjamaah, maka seolah-olah ia mendirikan setengah malam, beribadah setengah malam. Dan barang siapa yang menghadiri subuh, maka seolah-olah ia mendirikan beribadah 1 malam. Orang nih Isya berjamaah, subuh berjamaah, itu sudah dianggap orang ini menghidupkan malam dengan ibadah. Sudah dianggap menghidupkan malam dengan ibadah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatan bi jama'atin faqad mala'a nahrahu ibadatan." Artinya barang siapa yang salat dengan berjamaah, maka ia telah mengisi lehernya dengan ibadah, memenuhi badannya dengan ibadah artinya. Kenapa? Karena semuaan beribadah. Orang sembahyang berjamaah itu mata jangan kepasahapan, ibadah. Telinga mendengarkan bacaan imam, semuaan gerak-geriknya adalah ibadah. Man shalla salatan fi jama'atin faqad mala'a nahrahu ibadatan. Artinya barang siapa yang salat dengan berjamaah, maka ia telah mengisi lehernya dengan ibadah. Nah, keutamaan sembahyang berjamaah tadi dan ancaman-ancaman bagi orang nang kada sembahyang berjamaah itu ditujukan untuk kaum laki-laki yang balik, berakal, merdeka, sihat. Bagi kaum perempuan kada diancam dengan sedemikian ancaman kalau kada sembahyang berjamaah. Dan menurut para ahli fikih bahwa perempuan-perempuan itu alangkah baiknya mereka mendirikan jamaahnya di rumahnya masing-masing. Itu paling baik, lebih ganal pahalanya daripada umpat ke masjid atau kelanggar ke musalla. Dalam kitab banyak kitab-kitab fikih mengatakan demikian. Jadi bini-bini misalnya di rumah, umangnya jadi imam, anak bini-bininya jadi makmum, nang manggandingnya di rumah jadi makmum, sembahyang berjamaah di rumah. Lebih afdal itu daripada umpat ke masjid berjamaah atau turun ke langgar berjamaah. Terutama apalagi kepada perempuan-perempuan yang masih muda. Itu menurut hukumnya. Amun nak mencari ganal pahala, sembahyang di rumah aja berjamaah, kada usah ke masjid. Cukup nang ibunya jadi imam, nang anak-anak biniannya mah ikut di belakang, sudah berjamaah ngarannya. Lebih afdal itu. Sa'id ibn al-Musayyab berkata, tidaklah muazzin itu azan sejak 20 tahun, melainkan saya ada dalam masjid. Artinya orangnya menunggu waktu, belum lagi azan sudah duduk di masjid. Muhammad bin Wasi' berkata, saya tidak ingin kepada dunia kecuali 3 hal, yaitu saudara. Sesungguhnya jika saya bingkok maka ia meluruskan saya. Aku nak kepingin hidup dalam dunia ini masih karena ada 3 hal. 1, kawan yang membimbing aku. Bila aku salah menegur, bila aku bujur mendukung. Makanan pokok dari rezeki yang berlebih dengan berlebih tanpa berbuat keburukan. Makanan pokok yang didapat dari rezeki yang halal tanpa menimbulkan kejahatan. Dan salat dalam berjamaah yang menghilangkan kelupaannya daripadaku dan dicatat keutamaannya bagiku.
Sembahyang berjamaah nang sudah kada ingat lagi berapa kali jumlahnya, tapi di sisi Allah tercatat hitungannya. Dan diriwayatkan bahwasanya Abu Ubaidah ibnul Jarrah pada suatu kali mengimami suatu kaum. Ketika ia pergi, ia berkata, syaitan senantiasa padaku tadi sehingga ditampakkan bagi saya bahwa saya mempunyai keutamaan atas orang lain. Saya tidak menjadi imam lagi selamanya. Kenapa? Karena untuk mengalahkan syaitan itu. Al-Hasan berkata, janganlah kamu salat di belakang seseorang yang tidak mundar-mandir kepada ulama. Artinya jangan mengikut orang nang jadi imam, nang orang itu kada terlihat biasa mengaji. Seolah di mana dahulunya itu orang mengaji lawan siapa gurunya. Jadi imam, nah jangan diikut. Ikuti imam nang kita tahu bahwa itu orang yang berilmu. An-Nakhai berkata, perumpamaan orang yang mengimami manusia tanpa ilmu adalah seperti orang yang menakar air di laut, ia tidak tahu tambahnya daripada kurangnya. Hatimul Asam berkata, saya keliwatan salat berjamaah, artinya kada tersembahyang berjamaah. Lalu Abu Ishaq Al-Bukhari sendirian menghiburku. Maksud menghiburku mentakziahiku. Mentakziahku artinya memberikan ucapan bila sungkawa kepadaku. Jadi orang bahar itu kalau ada yang kada sembahyang berjamaah, itu diucapkan bila sungkawa kepadanya. Artinya apa? Dia mendapat musibah. Dan seandainya anak saya mati, niscaya saya akan dihibur, ditakziah oleh lebih banyak dari 10.000 orang. Karena musibah agama itu di sisi manusia lebih ringan daripada musibah dunia. Pada setiap kali kita kada sembahyang berjamaah, tanpa uzur menunjukkan bahwa kita ada melakukan satu dosa. Kalau kita bersih daripada dosa, mesti rajin sembahyang berjamaah. Itu perkataan para ulama-ulama sufi demikian.